Pernahkah kalian mendengar atau melihat percakapan seperti ini? Atau yang seperti ini? Ya, betul sekali. Jenis wacana ataupun teks yang sudah kita lihat tadi memang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Lalu masih ingatkah kalian pada materi apa jenis teks tersebut dipelajari? Benar sekali. Wacana tersebut kita pelajari pada teks persuasi. Sebelum kita lanjut, Umi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang teks persuasi. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan belajar kita adalah agar kalian nantinya dapat menganalisis struktur di dalam teks persuasi yang disajikan. Sudah siap belajar pada pertemuan kali ini? Untuk kalian ketahui, struktur teks persuasi terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tesis, yang ketiga adalah argumen atau deret argumen, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Tentu familiar bukan dengan kata-kata tersebut? Sekarang mari kita simak satu persatu uraiannya. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan mengawali topik permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Biasanya memuat pendapat umum masyarakat atau yang sudah dikenal di kalangan luas. Berikut Umi tandai bagian-bagian pentingnya. Yang kedua adalah tesis. Tesis adalah bagian yang berisi pandangan penulisnya. Cara penulis menyajikan suatu permasalahan ke dalam teks tertuang di dalam bagian tesis. Pada bagian ini, penulis menentukan topik berdasarkan sudut pandangnya. Yang selanjutnya adalah deret argumen. Pada bagian ini, penulis menuliskan pendapat ataupun fakta-fakta berupa rincian yang dapat mendukung tesis yang sudah dia sebutkan pada bagian sebelumnya. Untuk yang selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, ini adalah bagian paling penting ya pada struktur teks persuasi, karena pada bagian ini penulisnya menyampaikan ajakan, saran, ataupun pertimbangan positif agar pembacanya mau mengikuti atau melakukan hal yang dibahas sebelumnya. Sekarang, supaya kamu lebih paham, silakan disimak teks persuasi berikut. Tentu saja bagian pertama dalam teks ini adalah pembukaan. Nah, pembukaan ditandai dengan adanya kalimat definisi yang mendefinisikan pilihan judul. Bagian yang selanjutnya adalah tesis. Pada bagian ini si penulis menegaskan apa sih isu yang ingin disampaikan kepada penulis. Biasanya dia menegaskan kembali judul yang sudah dipilih. Nah, untuk bagian yang ketiga berisi deret argumen. Deretan fakta dan juga pendapat yang dapat menguatkan tesis diletakkan pada bagian ini. Bisa jadi berisi dampak negatif ataupun justru keuntungan yang bisa didapatkan jika mengikuti permintaan di dalam teks tersebut. Pada bagian yang terakhir, bagian rekomendasi, tentu saja penulis memberikan saran, ajakan, imbauan, atau pertimbangan-pertimbangan yang menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo atau marilah, bisa juga dengan menggunakan kata larangan seperti kata jangan. Nah, mudah bukan untuk memahami struktur yang ada pada teks persuasi? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks persuasi pada pertemuan kali ini. Salam sehat dan semangat. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.